Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat duhur yang dicintai Allah, alhamdulillah di kesempatan siang hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di siang hari bulan Ramadan sebagai manusia-manusia yang kuat, manusia-manusia yang tangguh, lahir maupun batin, dohirnya maupun jiwanya, dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah puasa di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala pilihkan bulan yang paling panas untuk puasa kita, supaya kita semuanya mendapat banyak keutamaan. Al-Imam Ibnul Mubarak beliau menyampaikan sebagaimana dikutip oleh Al-Imam Asy-Syaukani, maksud kata Ramadan adalah yaitu panas yang membakar. Arti Ramadan itu ya memang panas dan membakar. Lalu apa manfaatnya bagi manusia? Yaitu untuk membakar dosa-dosanya. Karena itulah Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang puasa Ramadan karena dorongan iman, karena mengharapkan ampunan dan pahala, maka dijamin semua dosa yang pernah dia lakukan seumur hidup akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di kesempatan siang hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu mengenai keinginan orang yang sudah mati atau orang yang akan mati. Kenapa ini penting untuk kita bahas? Karena manusia itu semakin dia lupa mati, semakin jarang menyebut kata-kata mati, semakin lalai dari kalimat mati, maka hidupnya akan semakin tidak berarti. Dari sinilah maka Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruhu." Aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur, maka sejak sekarang banyak-banyaklah ziarah kubur. Fa innaha tudzakirukum bil akhirah. Karena sering melihat kuburan akan membuat kalian semakin ingat akhirat. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga menyampaikan, manusia-manusia yang cinta dunia, manusia-manusia yang rakus terhadap dunia, manusia-manusia yang mengedepankan dunia dibanding akhirat, itu disebabkan karena lupa mati. Sebagaimana hadis Rasulullah dalam riwayat Imam Ahmad, beliau menyampaikan, lalu kalian akan ditimpa penyakit yang bernama wahn. Apa itu wahai Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Ini ada relasinya. Orang kalau terlalu cinta dunia maka berpikir bahwa dunia segala-galanya, sehingga kematian akan menjadi momok yang paling menakutkan. Bahkan mungkin akan mengorbankan apapun biar gak mati. Bahkan hartanya pun akan dikuras biar gak mati. Karena memang orang kalau cinta dunia yang paling dia takuti pasti adalah kematian. Dari sinilah maka banyak sekali usaha-usaha manusia untuk memperpanjang umur biar tidak mati dengan berbagai cara. Ya, kadangkala ada yang mengikuti mitos, ya, seperti adanya mata air awet muda. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Athir, ya, beliau menyebutkan di dalam tarikhnya An-Nihayah, beliau menyebutkan bahwa termasuk di antara mitos yang berkembang zaman dulu adalah mata air awet muda. Kemudian muncul juga beberapa dalam sejarah manusia-manusia yang tidak pengen mati, ya, seperti salah satu kaisar Cina itu ada yang pengen hidup abadi selama-lamanya. Akhirnya meminta para dokter membuat ramuan biar abadi, tapi tidak berhasil. Akhirnya semua dokter dibunuh. Lalu mencari dokter dari negeri lain untuk mencari ramuan yang bisa bikin manusia tidak mati, tapi ternyata tetap aja semuanya karena tahu kalau jawab gak bisa pasti dibunuh, akhirnya sekalian dibuatkan ramuan biar mati.
dan akhirnya nggak balik-balik lagi ya. Nah itulah baru keabadian, dan masih banyak lagi yang lain. Dan memang manusia ini kadangkala dalam hidup pengennya seperti itu, hidup yang panjang, pengen menikmati banyak hal. Padahal untuk orang-orang yang hidupnya sudah sangat lama, mereka itu bosan hidup. Al-Imam Abu Hatim memiliki kitab yang berjudul Al-Mu'ammarin, yang artinya orang-orang yang umurnya panjang. Di dalam kitab tersebut Abu Hatim menyebutkan banyak sekali tipologi manusia dengan berbagai macam umur mereka yang panjang. Ada yang 100, ada yang 200, bahkan ada yang sampai 300 tahun. Apa komentar mereka terhadap hidup? Macam-macam. Di antara mereka ada yang menyampaikan, saya ini sebenarnya entah sudah jadi bangkai ataukah masih hidup, saya nggak tahu. Ada yang sudah nggak sadar tapi masih hidup. Ada juga yang menyampaikan bahwa saya ini sebenarnya sudah pengen mati tapi nggak mati-mati. Ada yang menyampaikan saya sudah tidak bisa lagi menikmati apa-apa tapi saya juga tidak bisa mati, dan lain sebagainya. Nah maka dari itulah ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum, di kesempatan kali ini mari bersama-sama kita membahas tentang impian-impian dan keinginan-keinginan orang yang akan mati atau orang yang telah mati. Hal ini penting supaya kita semuanya paham, kita yang masih hidup masih bisa merubah banyak hal. Kita yang masih hidup masih bisa untuk berkeinginan banyak hal. Kita yang masih hidup punya kesempatan untuk mendapatkan banyak hal. Nah ini jangan sampai kita rusak karena kita tergoda atau terjebak oleh kenikmatan-kenikmatan duniawi. Dan memang manusia itu sebagaimana disabdakan Nabi Muhammad SAW dari Abu Hurairah dalam hadis riwayat Imam Muslim, beliau menyampaikan yakburu ma'al insani atau yakburu ma'a ibni Adam ithnani. Ada dua hal yang ikut besar dan ikut tua bersama manusia. Apa itu? Hubbul itsnain, cinta pada dua hal. Hubbul mal wa hubbul ais, cinta harta sama cinta hidup. Dua hal ini akan ikut, makin tua kita bukan semakin bosan kadangkala, justru makin ikut tua juga, ya, makin ikut membesar juga seiring dengan besarnya tubuh manusia. Maka dari itulah penting kita bahas, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan manfaat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita bicara orang hidup, maka keinginan orang hidup itu banyak. Ada yang mungkin Allah takdirkan sukanya perempuan, akhirnya dalam hidup pengennya itu merasakan semua perempuan, entah dengan cara menikah cerai atau dengan cara yang lain. Ada manusia-manusia yang dalam hidup pengennya mereka itu mencari harta yang sebanyak-banyaknya, dan ini memang orang yang mencari harta tidak akan pernah puas selama-lamanya. Sebagaimana sabda Rasulullah, talibani la yasba'ani, ada dua manusia tidak akan puas, talibu ilmin wa talibu malin. Orang yang nyari ilmu sama orang yang nyari duit, ini dua-duanya sama-sama gak akan pernah puas, ya. Dan manusia itu sebenarnya kalau seandainya hidup hanya untuk kebutuhan tentu sangat sedikit, begitu ya. Makanya dalam kata-kata hikmah yang dikutip oleh Al-Imam Al-Mawardi dalam kitab beliau Adabud Dunya Waddin, beliau menyampaikan, ya, kebutuhan manusia itu sedikit, yang banyak itu keinginannya, begitu ya. Nah kita kalau bicara kebutuhan kita itu yang pertama sehat, yang kedua kenyang, yang ketiga nyaman. Cuman ini kan ya, kebutuhan kita ini tidak ada yang lain. Tapi kalau bicara keinginan, pengen punya hotel, gedung, apartemen, rumah mewah di mana-mana, kita pengen punya kendaraan mewah, ya, dan lain-lain. Kalau bicara keinginan, maka sangat-sangat banyak keinginan manusia yang masih hidup. Jamaah sekalian, barakallahu fikum. Nah, kemudian adapun orang mukmin, karena mereka itu yakin setelah hidup di dunia itu nanti akan mati dan nanti akan mempertanggungjawabkan apapun yang pernah dilakukan, maka orang mukmin punya penilaian tersendiri terhadap dunia. Makanya kalau mereka berkeinginan, keinginannya pun juga lain, tidak seperti keinginan manusia-manusia yang mungkin tidak percaya akhirat, ya. Orang mukmin keinginannya di dunia itu banyak beramal. Sedangkan orang-orang yang tidak percaya akhirat, maka keinginannya ya mentok sampai dunia saja. Mentok hanya persoalan dunia saja. Dan
lagi-lagi yang dipikirkan hanya persoalan yang fana saja, tidak pernah memikirkan hal-hal yang abadi. Maka dari itulah di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut innalladzina amanu wa amilus sholihat. Orang beriman pasti amal. Tapi walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina. Adapun kalau orang kafir, maka mereka itu mesti kadzabu, enggak percaya. Makanya enggak ada wa amilunya. Ya, kalau orang beriman pasti ada sambungannya wa amilus sholihat. Tapi kalau orang kafaru tidak ada amilunya. Ya, orang kafaru itu ya kadzabu. Orang kafaru itu enggak percaya, maka tidak melakukan apapun untuk menyambut akhiratnya. Jamaah sekalian, barakallahu fikum. Mungkin ada beberapa hal yang disebutkan oleh Allah sendiri di dalam Al-Quran, juga oleh Nabi Muhammad di dalam sunnahnya, mengenai apa yang diinginkan mereka-mereka yang hendak mati atau yang telah mati. Mari sama-sama kita catat, jangan sampai kita ini mengalami peristiwa yang sangat menyesakkan dada yang bernama menyesal. Menyesal itu sesuatu yang paling tidak enak dalam hidup. Manusia itu kalau sudah merasakan yang namanya menyesal, hidupnya itu tersiksa sekali oleh penyesalan. Nah, kapan manusia menyesal? Menyesal itu apabila sudah tidak mungkin dirubah lagi, itu namanya menyesal. Nah, kalau masih bisa dirubah-rubah, nggak ada yang perlu disesali. Tapi kalau sudah sampai ke level menyesal, ini berarti tidak ada lagi yang bisa merubah. Ya, tidak ada yang bisa merubah, sehingga akhirnya menjadi tekanan batin yang sangat dahsyat. Nah, yang lebih parah kalau sampai menyesalnya itu di akhirat, ketika kesempatan sudah tidak ada lagi. Ketika manusia sudah inqata'a anhu amaluhu, ketika waktu beramal sudah habis, game over, tidak bisa diulang lagi, lalu menyesal. Nah, ini penyesalan yang seperti ini yang benar-benar penyesalan yang paling menyiksa manusia. Maka sebelum itu semuanya terjadi, mari sama-sama kita pahami dulu, kita sedikit melongok akhirat, sedikit untuk mendengar cerita-cerita dari mereka yang masuk ke alam akhirat. Jamaah sekalian barakallahu fikum. Yang pertama, keinginan orang yang sudah mati itu yang paling penting dan paling utama, mereka pengen sekali rasanya beriman. Pengen sekali rasanya jadi orang Islam. Pengen sekali mereka dulu waktu di dunia itu melantunkan ucapan la ilaha illallah. Mungkin kita anggap ini enteng, remeh. Coba silahkan nanti dinilai ketika sudah di hadapan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Seringkali, banyak sekali nanti orang-orang kafir itu yang berharap andai saja dulu mereka itu masuk Islam. Kata Al-Imam Ad-Dhahhak dalam tafsir Al-Baghawi disebutkan, yaitu indal mu'ayanah, ketika mereka semuanya nanti sudah melihat hari ketika Allah memutuskan orang-orang mukmin semuanya dimasukkan ke surga. Orang yang ucapin la ilaha illallah, seburuk apapun amalnya masuk surga. Maka orang-orang kafir itu mimpi-mimpi, seandainya dulu kami mau ngucapin syahadat. Jamaah sekalian barakallahu fikum. Mungkin barangkali kalau sekarang ya, kita perhatikan ketika kita ngajak orang-orang kafir untuk masuk Islam, mungkin barangkali diketawakan. Ketika kita mengajak mereka untuk kembali ke jalan Allah, mungkin barangkali kita akan ditertawakan, dijadikan bahan cemoohan. Ketika di dunia kita jadi orang mukmin, beriman kepada Allah, menyembah Allah sehari semalam 5 waktu, menjalankan puasa Ramadan lillahi ta'ala, mungkin orang-orang kafir itu pada heran dan keaneh-anehan mungkin memandang umat Islam. Tapi itu nanti semuanya akan selesai ketika masuk di alam akhirat. Mereka melihat Allah begitu baik terhadap orang-orang mukmin, menyayangi orang mukmin, mengasihi orang mukmin. Disitulah mereka berharap andai dulu mereka ikut beriman juga. Ya, jadi jamaah sekalian barakallahu fikum, orang-orang kafir itu orang yang sudah tidak mungkin lagi diselamatkan. Maka dari itulah mereka hanya bisa bermimpi andai di dunia dulu mereka bersyahadat. Andai mereka dulu di dunia jadi orang Islam. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan bahwa nanti menjelang pada hari kiamat nanti, barakallahu fikum, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad, keluarkanlah siapapun umatmu yang punya sebiji sawi kebaikan dari neraka.
Kemudian akhirnya dikeluarkan. Kemudian Nabi Muhammad berkata, ya Allah, masih tersisa lagi umatku yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, keluarkan siapapun yang di dalam hatinya ada kebaikan setengah biji sawi. Sampai akhirnya Allah berfirman, akhrij man qala la ilaha illallah. Keluarkanlah dari neraka siapapun yang pernah ngucapin la ilaha illallah. Jamaah sekalian, barakallahu fikum. Maka dari itu kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat paling mahal, paling berharga. Maka kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kalau manusia hanya bisa bersyukur kalau dikasih sehat, dikasih harta dan lain-lain, lalu tidak bersyukur atas nikmat Islam, maka sungguh dia itu jahil. Nikmat yang paling besar, paling penting dari semua itu adalah nikmat Islam. Ya, maka dari itu menjadi seorang muslim, menyembah Allah, bisa mengucapkan la ilaha illallah, apalagi sampai nanti kita meninggal dunia menutup hidup kita dengan la ilaha illallah, itu nikmat yang sangat besar. Ya, nikmat yang sangat luar biasa. Tidak banyak manusia yang sanggup mengucapkan la ilaha illallah sampai wafatnya. Maka seumur hidup harus sering-sering diulang kalimat tersebut, harus sering-sering terngiang-ngiang dalam diri kita kalimat la ilaha illallah. Saya dapat cerita kemarin, ada teman saya, beliau ini dari rumah sakit pasang ring jantung. Kemudian beliau bercerita, di sini ini ada 70 orang Pak. Saya itu mentalkin semua, tapi yang berhasil ngucapin la ilaha illallah itu nggak sampai 20 orang. 70 orang semuanya didatengin, disuruh untuk ngucapin la ilaha illallah. Banyak yang tidak bisa, banyak yang nggak mampu. Padahal kalimat seenteng itu, semudah itu, ternyata banyak yang nggak bisa. Maka dari itulah siapa yang sering-sering mengulang-ulang dalam hidupnya kalimat la ilaha illallah, insya Allah kalimat itu akan dibawa sampai mati. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai mati kecuali dalam keadaan Islam. Kemudian yang kedua, manusia yang sangat menyesal itu adalah orang-orang yang ketika di dunia tidak mau dengerin pengajian, tidak mau baca buku-buku agama. Ini manusia yang sangat menyesal. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mulk, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka semuanya berkata, seandainya dulu kami mau mendengar dan kami mau berpikir, tentu kami gak sampai masuk neraka. Kata Al-Imam Ibnu Abbas, beliau mengatakan, nasma'ul huda wa na'qiluhu wa na'malu bihi. Seandainya kami dulu di dunia mau dengerin pengajian, mau dengerin kebaikan, lalu kami mau memikirkannya, lalu kami mengamalkannya, tentu kami gak akan masuk neraka. Jamaah sekalian, yang bisa nyelamatin kita dari panasnya api neraka itu hanya ngikutin pengajian. Kalau sampai kita nggak pernah ngikuti pengajian, maka kita akan sesat jalan hidupnya, nggak ngerti halal haram, nggak ngerti amal-amal kebaikan, tidak mengerti akidah yang benar. Kemana tempatnya kalau seperti ini? Maka dari itu barakallahu fikum, bagi seorang muslim mencari ilmu jadi sebuah kewajiban. Jangan sampai nggak mau dengerin kebaikan. La yasba'al mu'min min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahahu fil jannah. Orang mukmin nggak boleh bosan mendengarkan kebaikan sampai nanti masuk surga. Maka dari itu mendengarkan kebaikan ini akan membuat hidup kita jadi lebih baik. Maka dengarkanlah pengajian, di situ ada ayat Al-Qur'an, ada hadis Rasulullah, ada penjelasan para ulama. Nah dari situlah nanti kita bisa tahu mana jalan menuju surga, mana jalan menuju neraka. Banyak manusia seringkali mungkin karena tidak mau mengikuti pengajian, tidak semangat untuk ngaji dan lain-lain, akhirnya menganggap dosa-dosa itu dianggap remeh kecil, padahal di sisi Allah bisa jadi sangat mengerikan. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Contoh persoalan cebok. Mungkin banyak manusia berpikir cuma cebok aja, dibesar-besarin. Ternyata manusia itu diadab kubur salah satu penyebabnya gara-gara persoalan ceboknya yang tidak benar. Lalu bagaimana kalau seandainya orang wudu tidak mau belajar? Wailul lil aqabi minan nar. Kata Nabi Muhammad, celakalah tumit-tumit, kalau wudu kok tumitnya enggak basah, maka besok akan dibakar api neraka. Maka kalau seandainya manusia itu tidak mau mencari ilmu, enggak mau ngaji, maka dijamin
manusia itu pasti akan dekat dengan neraka. Sedangkan orang yang mau belajar, insya Allah sudah semakin dekat dengan surga. Jamaah sekalian, barakallahu fikum. Maka dari itulah, mari sama-sama kita manfaatkan dalam hidup. Kalau nggak mau ngaji, maka harus mau belajar, membaca. Saya melihat banyak orang zaman sekarang itu bacaannya tidak berkualitas. Bacaan yang tidak mendekatkan ke surga, tidak menjauhkan dari neraka. Seandainya sehari saja mau membaca, Masya Allah, kadang-kala kita sebagai manusia ini baca pesan WA itu satu hari bisa sampai 200 pesan, 300 pesan. Andai itu kita konversikan jadi ayat Al-Quran, Masya Allah, itu akan menjadi bangunan yang sangat megah nanti di surga itu. Tetapi ya kadang kita lebih bisa membaca tulisan itu. Ya, seandainya kita mau membaca ilmu-ilmu syar'i, misalkan kitab-kitab hadis, ya, daripada membaca 500 pesan, kita baca 500 hadis, maka tentu kita itu sudah memiliki pengetahuan yang benar yang sangat banyak. Jamaah sekalian, jangan sampai menyesal. Orang-orang di neraka itu nanti semuanya akan berkata, seandainya dulu kami mau ngaji, mendengarkan kebaikan, tentu nggak bakal masuk neraka seperti ini. Dari sinilah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, fabasyir ibad alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsana. Sampaikan kabar gembira bagi orang-orang yang mau mendengarkan kebaikan lalu mengamalkannya. Yang mau mendengarkan kebaikan lalu kemudian memilih yang baik untuk diamalkan sesuai dengan kemampuan. Kalau seandainya panjenengan ikut ngaji, tahu keutamaan kalimat la ilaha illallah, tahu keutamaan subhanallah, ini semuanya kalau diamalkan jadi pahala semua. Sedangkan kalau tidak ikut ngaji, barangkali bingung. Bahkan saya melihat banyak umat Islam itu mau sholat sunnah aja nggak jadi karena alasannya nggak tahu niatnya, begitu ya. Saya nggak bisa niat Ustadz, makanya saya nggak ikut sholat. Diajak sholat jenazah, niatnya gimana loh? Wah, ini kan niat itu kan persoalan hati. Semua madhab sepakat niat itu adanya di hati. Ya, adapun talafud bin niat atau melafatkan niat itu babnya persoalan bantuan untuk hati. Tapi niat itu tetap persoalannya ada di hati. Al-Imam Nawawi menyampaikan niat itu ya asluhu fil qalbi. Nah, aslinya di hati. Tapi banyak orang berpikir kalau nggak bisa niat nggak boleh beramal. Nah, padahal manusia itu begitu pengen melaksanakan sesuatu itu sudah niat, kan begitu ya. Tapi karena nggak tahu, tidak pernah ikut ngaji, akhirnya nggak melakukan banyak ibadah, alasannya tidak tahu niat. Kehilangan banyak kesempatan karena hal-hal yang sangat-sangat kecil dan mungkin barangkali tidak menjadi masalah. Jemaah sekalian, barakallahu fikum. Nah, kemudian yang selanjutnya, manusia yang sangat menyesal itu adalah yang ketika hidup di dunia mereka banyak meninggalkan perintah-perintah Allah. Itu nanti ketika meninggal dunia maka akan menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, antaqula nafsun ya hasrata ala ma farratna fi jambillah. Mereka semuanya akan mengatakan alangkah menyesalnya kami karena kami dulu banyak sekali meremehkan, menelantarkan dan tidak menjalankan perintah-perintah Allah. Kata Al-Imam Qatadah, Al-Imam Sa'id bin Jubair dan juga Al-Imam Ibnu Abbas dan lain-lain, maksudnya adalah mentaati Allah. Maka dari itu manusia-manusia yang ketika di dunia tidak mau beramal walaupun kecil, maka besok di akhirat hanya menyesal dan menyesal. Ya, terutama kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, saat pembagian pahala dzikir, itu manusia yang punya mulut, yang punya lisan, besok nyeselnya bukan main itu. Kenapa nggak dipakai dzikir? Amalan paling enteng, ringan, gampang pahalanya, menjanjikan, kenapa tidak dijalankan? Itu hal yang paling bikin nyesak di dada manusia nanti itu ketika pembagian pahala dzikir. Karena dzikir ini amal yang paling ringan dibanding amal-amal yang lain. Maka siapa yang tidak dzikir benar-benar selemah-lemahnya manusia, selemah-lemahnya iman, dan tentu pada hari kiamat manusia yang paling menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jamaah sekalian, barakallahu fikum, marilah bersama-sama untuk kita pahami perintah-perintah Allah, terutama sekali yang wajib-wajib, yang paling penting untuk dijaga sebelum yang lainnya, masalah sholat 5 waktu. Kemudian yang selanjutnya kita menjaga sebisa mungkin
kewajiban-kewajiban yang lain seperti puasa Ramadan, zakat mal, zakat fitrah, kemudian juga ibadah haji. Semua ini apabila kita jaga dengan baik, maka insya Allah kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dalam keadaan menyesal. Banyak manusia yang dalam hidup waktunya dibuang sia-sia, ya, itu menurut syariat namanya maghbunun, manusia yang rugi. Dikasih modal besar, gak dipakai untuk membeli yang lebih besar. Dikasih modal umur dan juga kesehatan yang bisa dibuat membeli surga, bisa dipakai untuk mendapatkan istana di surga, bisa dipakai untuk mendapatkan bidadari surga, bisa dipakai untuk tinggal di surga. Tapi ternyata modal sehat dan sempat tidak digunakan. Yang lebih parah lagi kalau sampai dikasih modal yang sangat berharga dipakai untuk membeli neraka. Itu benar-benar bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Punya kesempatan, punya kesehatan, dipakai maksiat, ya, membeli neraka dengan hal yang paling berharga yang dimiliki. Benar-benar rugi manusia itu, ya. Orang nganggur saja rugi, apalagi kalau sampai membeli neraka pakai kesempatan dan kesehatan, lebih rugi lagi manusia itu. Maka dari itulah jamaah sekalian barakallahu fikum, mari bersama-sama untuk kita genapi kewajiban-kewajiban kita, jangan sampai ada yang tertinggal. Yang sunnah-sunnah mari kita lengkapi, agar kita nanti pada hari kiamat bukan termasuk orang-orang yang menyesal. Kata para ulama seperti yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib dan lain-lain, bahwa manusia ketika nanti sudah sampai di akhirat, mereka semuanya banyak yang pengen kembali ke dunia, bukan untuk ketemu istrinya, bukan untuk ketemu keluarganya, bukan dalam rangka untuk menikmati syahwatnya, bukan, tapi dalam rangka untuk bisa beramal soleh dan berbuat kebaikan. Kata Al-Imam Ibnul Jauzi, beliau menyampaikan seandainya orang-orang mati itu diberi izin untuk bisa kembali lagi ke dunia, maka tentu mereka itu pengen balik di bulan Ramadan. Kenapa demikian? Di bulan Ramadan amal-amal perbuatan pahalanya dilipat gandakan. Sebagaimana riwayat dari Az-Zuhri dan juga Ibrahim An-Nakhai dikutip oleh Ibnu Rajab, bahwa pada bulan Ramadan amal perbuatan dilipat gandakan 1000 kali lipat. Kita sholat 2 rakaat sama dengan sholat 1000 kali. Kita baca Al-Quran di hari-hari biasa, pahalanya 1 huruf 10 kebaikan. Di bulan Ramadan berarti 10.000 kebaikan. Kita hatam 1 kali di bulan Ramadan sama dengan hatam 1000 kali. Masya Allah. Kita sodakoh 1 juta di bulan Ramadan, maka kalau hari-hari biasa itu nilainya adalah 700 juta. Tapi kalau di bulan Ramadan nilainya 700 miliar. Pernahkah membayangkan sedekah sebanyak itu? Itu hanya bisa kalau kita di bulan Ramadan. Maka dari itulah di bulan Ramadan para salaf tidak meninggalkan kesempatan beramal dengan apa yang mereka punya. Yang kuat ototnya ibadah pakai qiyamul lail, baca Quran. Yang kuat finansialnya pakai uangnya. Bagi mereka yang kuat ilmu syar'inya, memanfaatkan untuk zikir, banyak sekali memilih amalan-amalan yang paling utama dari semua amalan yang ada. Inilah cara yang benar menjalani hidup, karena kita hidup di dunia ini hanya sebentar. Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau menyampaikan perumpamaanku dan dunia ini hanya seperti orang yang lewat, ya, illa abiri sabil, seperti orang yang nyebrang jalan. Jalan sini dunia, seberang jalan sana akhirat, cuma nyebrang saja. Ya, makanya dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, Nabi Muhammad SAW menyampaikan, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Kamu di dunia itu jadilah kayak orang asing. Jadilah kayak orang asing atau jadilah seperti orang yang mau nyebrang jalan. Jangan berpikiran panjang-panjang, hidup ini gak usah mikirin kesana kemari. Pikirkanlah kamu nanti setelah mati kira-kira akan diapakan sama Allah. Itu yang sangat penting. Nah, kemudian Allah akan melakukan apa terhadap kita, akan membalas apa pada kita, tergantung kita ini selama hidup di dunia kira-kira banyak melanggar perintah Allah ataukah tidak. Apabila kita sudah menjalankan kewajiban dengan baik, maka insya Allah akhirat adalah tempat yang terindah buat seorang mukmin. Kemudian yang selanjutnya,
Banyak sekali orang-orang yang sudah berada di dalam kuburan, mereka pengen sekali kembali ke dunia. La'alli a'malu salihan fima taraktu kalla. Mereka pengen kembali ke dunia supaya saya bisa beramal ya Allah yang sebanyak-banyaknya. Karena di akhirat itu, di alam barzah, manusia sudah tidak bisa beramal. Bahkan manusia sudah tidak bisa lagi menyebut kalimat-kalimat yang nilainya amal. Makanya di dalam sebuah asar dari Ibnu Rajab dalam kitab beliau Ahwalul Kubur diceritakan ada seorang salaf mimpi ketemu orang yang sudah mati. Kemudian dia mengucapkan, wahai fulan, kamu kan orang soleh dulu, alhamdulillah. Maka kemudian orangnya menjawab, saya nggak bisa ngomong alhamdulillah, saya nggak bisa mengucapkan kalimat yang kamu ucapkan itu. Saya begitu ingin mengucapkan tapi tidak bisa. Jadi manusia ketika sudah meninggal, memang sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad, in qata'a anhu amaluhu, segala macam yang bernilai amal maka putus, tidak bisa lagi dikerjakan. Maka dari itulah jamaah sekalian, barakallahu fikum, ketika manusia sudah mati, mereka begitu ingin rasanya kembali ke dunia. Untuk apa? Untuk melakukan amal soleh apa saja. Bahkan sampai-sampai dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, kata Nabi Muhammad, raq'atani tarka'unahuma ahabbu ila hada min baqiyati dunyakum. 2 rakaat yang kalian kerjakan itu menjadi impian mereka yang sudah mati. Mereka pengen balik ke dunia, mau sholat 2 rakaat aja kalau boleh, habis itu mati lagi nggak apa-apa. Karena mereka merasakan betapa balasan Allah atas 2 rakaat itu sangat dahsyat, apalagi 2 rakaat sebelum sholat subuh. Kata Nabi Muhammad, raq'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih utama daripada dunia dan seisinya. Ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum. Kalau kita melihat manusia banyak menyia-nyiakan waktu, alangkah menyesalnya mereka nanti pada hari kiamat. Dan sekali lagi, penyesalan yang sudah tidak berguna, penyesalan yang hanya akan membuat semakin sesak dada, itu adalah penyesalan yang sia-sia. Jangan sampai itu terjadi pada kita. Kemudian yang selanjutnya, yang mungkin ini yang terakhir, sebenarnya masih banyak lagi orang-orang yang menyesal, yaitu orang yang punya harta banyak lalu meninggal dunia. Ini benar-benar mereka mimpi-mimpi pengen hidup, dikasih kesempatan mungkin semenit 2 menit. Dalam rangka apa? Ingin mengakatkan hartanya supaya jadi amal soleh. Dan harta ini bisa dirubah jadi amal soleh lewat banyak jalan. Bisa lewat wakaf, bisa lewat sedekah, bisa lewat hadiah, bisa lewat hibah, dan bisa lewat jalan-jalan yang lain. Maka orang-orang yang kaya raya, maka menjelang kiamat, menjelang mereka itu mati, menjelang mereka itu ajalnya diambil, menjelang nyawa mereka dicabut, maka mereka itu yang kepikiran sekali adalah agar diberi kesempatan supaya bisa berinfak. Sedekah ini adalah pelindung dari api neraka yang paling kuat. Makanya Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, ya, jadi beliau menyampaikan agar kita semuanya berusaha melindungi diri dari api neraka walau bisyikki tamroh, walaupun hanya dengan sekeping kurma. Lakukanlah ittaqun nar walau bisyikki tamroh, lindungi dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sekeping kurma. Bagaimana kalau seandainya kita sedekah sebok kurma? Bagaimana kalau seandainya kita bisa sedekah lebih banyak dari itu? Maka tentu kita akan semakin kuat perlindungannya dari api neraka maupun api di dalam kubur kita. Naudzubillah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, itulah keinginan-keinginan orang yang sudah mati. Ternyata orang kalau sudah mati tidak ada lagi yang pengen kembali ke dunia untuk enak-enakan. Mereka semuanya hanya ingin bagaimana di akhirat selamat, dan cara untuk selamat hanya dengan beramal. Dan Ramadan ini adalah kesempatan yang paling bagus untuk mereka yang mau beramal. Kalau Ramadan nggak mau beramal, nggak dapat apa-apa. Ramadan tidak mau istighfar, nggak dapat ampunan. Ramadan tidak mau berbuat kebaikan, nggak dapat barokah. Karena Ramadan ini jadi spesial bagi yang mau beramal saja. Bagi yang tidak beramal di bulan Ramadan, maka tidak mendapatkan apa-apa. Disinilah Nabi Muhammad memperingatkan, wailun liman dakhala alaihi Ramadan walam yughfar lahu. Celakalah manusia-manusia yang ketemu bulan Ramadan
tapi belum mendapat ampunan. Itu saking malesnya di bulan Ramadan. Baca Quran dikasih ganjaran segitu banyak, istighfar mendapatkan ampunan yang sangat banyak, beramal kebaikan diganjar sangat banyak, kok tidak beramal? Berarti memang benar-benar tidak punya azam dan tekad untuk beramal kebaikan. Naudzubillah. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, mungkin demikian barangkali pembahasan kita di kesempatan siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mari sama-sama untuk kita jalankan tugas kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebaik-baiknya. Jangan sampai ada kewajiban-kewajiban yang belum kita jalankan. Jadikan kewajiban-kewajiban dari Allah itu sebagai program utama hidup. Jadikan itu sebagai fokus kita, jadikan itu sebagai pikiran kita. Jangan sampai kita dalam persoalan hidup ini hanya memikirkan persoalan-persoalan duniawi, yang mana ini suatu saat nanti akan kita tinggal, suatu saat nanti semuanya akan meninggalkan kita, dan suatu saat nanti tidak bisa recovery lagi. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, yatba'ul mayyita salatah. Orang yang sudah mati maka nanti akan diantarkan 3 hal. Yang pertama, ahluhu, diantarkan oleh keluarganya. Yang kedua, maluhu, diantarkan oleh hartanya. Yang ketiga, wa amaluhu, diantarkan oleh amalnya. Fayarji'uthnani illa wahid. Nanti yang 2 akan balik ke dunia, yang 1 ikut ke dalam kuburan. Yang balik adalah keluarga dan harta. Setelah kita mati, harta itu akan jadi milik orang, dinikmati, dihabiskan. Sedangkan yang akan kita nikmati hanya amal kita. Maka beruntunglah dan berbahagialah orang-orang yang selama di dunia banyak-banyak memiliki amal kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.